Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, eh, kali ini saya akan coba membahas alur kerja PPS tingkat desa atau kelurahan, yaitu bagian ketiga penyusunan DPS HP akhir atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhirnya. Ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang alur DPSHP yang hasil perbaikan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Di video kali ini kita akan membahas tentang DPS HP akhir. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita prosesnya sampai ke DPS HP ini ya. Jadi nanti setelah PPK Kecamatan dan KPU Kabupaten melakukan rapat pleno, ya, kemudian PPS akan menerima salinan DPS HP, berita acara rekapitulasi hasil pemutahiran di tingkat kabupaten kota, terus formulir rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS ini, ya, melalui PPK. Jadi kita dapat salinannya, PPS itu dapat salinan DPS HP ini dari KPU melalui PPK. Kemudian setelah PPS menerima salinan DPS HP ini, PPS mengumumkannya selama 7 hari. Ya, mengumumkannya selama 7 hari, kemudian bersamaan dengan mengumumkan DPS HP ini selama 7 hari, PPS membuka tanggapan dan masukan dari masyarakat selama 7 hari juga. Jadi DPS HP ini diumumkan selama 7 hari, PPS juga menerima masukan dan tanggapan masyarakat sama 7 hari, seperti itu ya. Dan ketika sama seperti sebelum-sebelumnya, ketika ada masukan dan tanggapan dari masyarakat, PPS memasukkannya ke model A tanggapan dan masukan dan dituangkan ke dalam model A daftar perubahan pemilih. Seperti itu, Ibu. Dan masih sama juga, Ibu, ketika kita mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, jangan lupa disertakan KK dan KTP elektronik, salinan KK dan KTP elektronik dari pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki ataupun pemilih baru, seperti itu ya. Kemudian setelah selesai melakukan selama 7 hari tanggapan dan masukan dari masyarakat, PPS melakukan perbaikan DPS HP ini selama 14 hari. Kita lihat setiap perbaikan ini dilakukan selama 14 hari, Ibu ya. Setelah selesai melakukan perbaikan hasil tanggapan dan masukan dari masyarakat, PPS melakukan rapat pleno terbuka ya, melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS HP di tingkat kelurahan atau desa. Pesertanya masih sama dengan peserta sebelum rapatnya ketika perbaikan DPS ataupun DPS HP ini dan DPS HP akhir ini ya, yaitu Panwaslu Kelurahan, peserta pemilu tingkat kelurahan, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan. Dan Bapak Ibu PPS, jika dalam rapat pleno ini terdapat kekeliruan, terdapat proses hasil rekapitulasi
ketika ada kekeliruan dalam perbaikan atau dalam tanggapan masukan dan perbaikan ini masih ada kekeliruan, kesalahan, PPS membuka masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno, gitu ya. Ketika tanggapan masukan ini hanya untuk peserta rapat pleno ini. Sedangkan model A tanggapan dalam pelaksanaan pengumuman PPSHP ini adalah dari masyarakat, gitu ya. Sedangkan model A tanggapan saat rapat pleno berarti masukan dan tanggapannya itu dari peserta rapat pleno. Setelah ada masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno, PPS menuangkannya ke berita acara ini ya, warna kuning ini ke berita acara rekapitulasi hasil perbaikan DPSHP akhir. Nah, buat berita acara ini. Kemudian berita acara ini Bapak Ibu berikan salinannya kepada PPK, Panwaslu Kelurahan, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan. Kemudian PPS memberikan formulir model A yang ini Ibu. Model A daftar perubahan pemilih. Kepada pemilih rapat pleno ya. Dan ini ke rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP. Di model A ini Bapak Ibu berikan juga ke peserta rapat pleno ini. Dan berita acara rekapitulasi hasil perbaikan ini. Setelah PPS memberikan formulir atau salinan model A, daftar perubahan pemilih dan berita acara, PPK Kecamatan akan melakukan rapat pleno juga, kemudian KPU Kabupaten juga akan melakukan rapat pleno sampai pada akhirnya proses penetapan DPT ini ya. Proses penetapan DPT ini oleh KPU Kabupaten Kota. Kemudian PPS akan menerima berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap Kabupaten Kota melalui PPK. Ya, jadi ketika sudah ditetapkan DPT ini, PPS akan menerima formulir model A rekap dari kabupaten kota melalui PPK. Kemudian setelah itu PPS akan menerima salinan DPT ini sebanyak 3 rangkap dari KPU kabupaten melalui PPK ya. Demikian Bapak Ibu alur penyusunan DPSHP akhir. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di bawah kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.